Halo guys, di sini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi NKRI dan kedaulatan wilayah. Anggota di kelompok 3 ada Ilham Aulia sebagai ketua, Erlangga Wibisana, Fuji Oktaviani, Muhammad Dimas, Muhammad Jainal, Radian Aurelio, Rizka Maulidia, dan Tika Septiani. Posisi negara Indonesia, posisi wilayah Indonesia melihat posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dan dilewati garis khatulistiwa diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada di posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Pengertian NKRI, apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki bentuk republik yang menggunakan sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan daerah menjalankan undang-undang sebagai urusan pemerintahan pusat. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengenalan kedaulatan wilayah Indonesia. 1. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis artinya peninjauan pada posisi suatu tempat dengan cara memperhitungkan kedudukannya dari lintang dan bujur yang ada pada bola bumi. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 LU, 11 LS, dan 95 BT atau 141 BT. Batas paling utara melintasi Pulau Nanggroe, Aceh, Darussalam. Batas paling selatan melintasi Pulau Rote, NTT. Batas paling barat melintasi Pulau Nanggroe, Aceh, Darussalam. Dan batas paling timur melintasi pertengahan Pulau Papua yaitu Merauke. Batas wilayah Indonesia. 1. Batas wilayah Indonesia bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia serta perairan negara India. 2. Batas wilayah Indonesia bagian timur berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. 3. Batas wilayah Indonesia bagian utara berada di Pulau Kalimantan yang terletak di perbatasan langsung dengan Malaysia Timur. 4. Batas wilayah Indonesia bagian selatan terletak di perbatasan langsung dengan Timur Leste. Letak geologis Indonesia. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng litosfer, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Secara geologis, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Karena itu, Indonesia termasuk dalam cincin api Pasifik dan sabuk Alpide. Dampaknya, Indonesia memiliki banyak gunung api sering mengalami gempa dan tsunami, tetapi juga memiliki tanah yang subur dan kekayaan alam yang melimpah. Wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang menjadi rebutan negara lain. Karena letak geografisnya yang strategis dan besarnya luas perairan, Indonesia berbatasan langsung di laut dengan 10 negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Sesuai dengan amanat termaktub dalam pembukaan UUD 1945, maka pemerintah Republik Indonesia perlu menetapkan garis batasnya laut dengan negara-negara tetangga untuk dijadikan landasan bagi negara untuk melakukan pengaturan, pengamanan, dan pengelolaan wilayah perairan Indonesia. Dalam konteks hubungan internasional, perundingan penetapan batas laut merupakan suatu wujud konsistensi pemerintah Indonesia dalam menjunjung tinggi asas penyelesaian sengketa secara damai.
Adapun hasil perundingan batas laut dalam konteks hukum internasional dapat menjadi salah satu bentuk pengakuan negara lain terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Batas perairan Indonesia-Filipina mengenai Pulau Miangas. Hal tersebut dikarenakan Filipina masih mengacu pada hasil Treaty of Paris 1898 yang mengklaim kepemilikan Filipina atas Pulau Miangas. Persoalan ini akhirnya diselesaikan oleh Mahkamah Arbitras di Den Haag pada tahun 1928. Berdasarkan bukti administratif dan fakta penduduk setempat, Mahkamah memutuskan bahwa Pulau Miangas sah menjadi bagian dari Hindia Belanda yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Perairan Natuna. Perairan Natuna yang terletak di Kepulauan Riau merupakan bagian penting dari wilayah Indonesia. Natuna memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti ikan, gas, dan minyak. Namun, wilayah ini tidak luput dari masalah. Cina mengklaim sebagian Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayahnya melalui garis imajiner yang disebut Nine Dash Line. Padahal berdasarkan hukum internasional UNCLOS 1982, zona ini sepenuhnya merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Indonesia dengan tegas menolak klaim tersebut. Pemerintahan meningkatkan patroli keamanan, memperkuat kehadiran militer, dan mengusir kapal asing yang masuk tanpa izin. Selain itu, Indonesia juga menegaskan sikapnya di forum internasional bahwa Natuna adalah bagian sah dari wilayah Indonesia dan bukan wilayah sengketa. Menurut UNCLOS 1982, Natuna sah 100% milik Indonesia, baik daratannya maupun zona laut di sekitarnya. Dunia internasional pun mengakui itu. Sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Di wilayah darat, salah satu yang paling menonjol adalah di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara yang terbagi antara Indonesia dan Malaysia. Masalah muncul karena batas detail di lapangan belum sepenuhnya ditetapkan, sehingga sering terjadi ketidakjelasan antara penduduk dan aparat. Selain itu, banyak patok batas yang rusak atau hilang yang berpotensi memicu konflik. Di wilayah laut, sengketa paling terkenal adalah di Blok Ambalat, di Laut Sulawesi, yang kaya sumber daya alam. Malaysia pernah mengklaim wilayah ini dan memberikan konsesi eksplorasi minyak kepada perusahaan asing. Namun, Indonesia menolak dan menegaskan bahwa wilayah tersebut masuk dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia sesuai UNCLOS 1982. Penyelesaian batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Sengketa wilayah yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia sudah selesai. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya MOU, Memorandum of Understanding, pada 26 November 1973 di Jakarta, dan Minutes of the First Meeting of the Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee pada 16 November 1974, serta Minutes of the Second Meeting of the Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee di Bali pada 7 Juli 1975. Pada tahun 2000 juga dibentuk Survey on Demarcation sebagai penegasan batas wilayah. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan perjanjian pada tahun 1975 yang dilakukan oleh Malaysia dan Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang NKRI dan kedaulatan negara. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Mari kita lanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa!